Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Sylvia, NPM 181601007, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, STKIP PGRI Bandar Lampung, kelas 6B. Di sini saya akan memaparkan materi yang sudah saya pahami, yaitu dari bab 1 sampai dengan bab 3. Oke, jadi pada bab 1 yaitu tentang konsep pembelajaran mikro atau simulasi, itu ada beberapa poin yaitu hakikat pembelajaran mikro, tujuan dan manfaat pembelajaran mikro, karakteristik pembelajaran mikro, dan unsur-unsur pembelajaran mikro. Yang pertama ada hakikat pembelajaran mikro atau simulasi. Nah, jadi simulasi pembelajaran atau micro teaching. Nah, itu berasal dari dua kata yaitu micro dan teaching. Nah, mikro berarti kecil, terbatas, dan sempit. Sedangkan teaching itu berarti mendidik atau mengajar. Jadi micro teaching itu adalah salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara sederhana dalam waktu yang terbatas. Yang kedua yaitu tujuan dan manfaat pembelajaran mikro. Nah, tujuan pembelajaran mikro yaitu sebagai mata kuliah yang tidak terpisahkan dari struktur kurikulum program pendidikan keguruan. Tujuannya yaitu dalam upaya memfasilitasi mahasiswa, calon guru atau guru untuk menguasai kompetensi yang diharapkan. Lalu yang ketiga yaitu karakteristik pembelajaran mikro. Nah, bentuk penyederhanaan dalam pembelajaran mikro adalah ciri khas atau karakteristik utama dari pembelajaran mikro. Sesuai dengan sebutannya, yaitu mikro yang berarti situasi dan kondisi pembelajaran yang disederhanakan atau dirancang dalam keadaan kecil atau terbatas. Jadi, sebagai suatu pendekatan pembelajaran, penyederhanaan melalui pembelajaran mikro itu dianggap cukup penting. Nah, kemudian ada prinsip pembelajaran mikro. Yang pertama, prinsip perhatian dan motivasi, yaitu suatu aturan atau ketentuan untuk memusatkan pikiran dan energi untuk tertuju dan disalurkan kepada kegiatan pembelajaran. Nah, yang kedua itu ada aktivitas. Aktivitas itu adalah proses kegiatan yang aktif, baik aktivitas pikiran, fisik, sosial, maupun emosional. Yang ketiga yaitu ada balikan dan penguatan, yaitu pemberian respon terhadap proses dan hasil pembelajaran yang telah ditunjukkan oleh siswa. Nah, yang keempat itu ada tantangan, yaitu pemberian stimulus yang dimana dengan stimulus tersebut siswa akan merasa tertantang untuk mencoba melakukan aktivitas ataupun bekerja untuk menjawab atau menghadapi tantangan tersebut. Nah, yang kelima, yang terakhir, yaitu perbedaan individual. Setiap mahasiswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, kemudian selanjutnya yaitu bab 2, yaitu tentang metodologi pembelajaran. Nah, yang pertama ada pembelajaran dalam kurikulum 2013. Di sini menurut panduan teknis kurikulum 2013 sekolah dasar, pembelajaran dalam kurikulum 2013 itu bercirikan yang pertama tematik terpadu. Nah, pembelajaran tematik terpadu itu adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema. Pembelajaran tersebut memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa secara utuh. Nah, di dalam pelaksanaannya, pelajaran yang diajarkan oleh guru di sekolah dasar itu diintegrasikan melalui tema-tema yang telah ditetapkan. Yang kedua, itu ada pendekatan saintifik. Dalam pembelajaran di sekolah dasar, itu mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, pendekatan saintifik itu adalah pendekatan yang mendorong anak untuk melakukan keterampilan-keterampilan ilmiah berikut, yaitu ada mengamati, ada menanya, ada mengumpulkan informasi, ada mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Nah, di sini anaklah yang harus aktif melakukan keterampilan ilmiah, bukan sebaliknya atau gurunya itu. Jadi yang kedua itu ada penerapan pembelajaran tematik. Nah, pelaksanaan pembelajaran tematik sekolah dasar itu mengacu pada buku panduan guru dan buku siswa. Nah, guru perlu mengembangkan buku tersebut sesuai dengan pendekatan saintifik. Selain itu, jadwal pembelajaran juga perlu dibuat oleh guru. Nah, yang pertama ada pengaturan jadwal pembelajaran tematik,
Yang kedua, ada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, ada persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Nah, ada 3 bagian dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran, yaitu ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, dan juga yang terakhir itu ada kegiatan penutup. Yang selanjutnya yaitu ada penilaian proses dan hasil pembelajaran. Dalam penerapan RPP, guru juga harus melaksanakan penilaian yang selain mengacu kepada standar penilaian pembelajaran atau Permendikbud itu nomor 66 tahun 2013, juga harus mengacu kepada standar proses atau Permendikbud nomor 65 tahun 2013. Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yaitu ada yang pertama, penilaian kompetensi sikap atau afektif. Melalui cara observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, dan jurnal. Yang kedua, penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif, yaitu pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Yang ketiga yaitu penilaian kompetensi keterampilan. Pendidik menilai kompetensi penilaian kerja, yaitu penilaian yang menuntut keterampilan melalui peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes, praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Yang selanjutnya yaitu bab 3, keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar atau teaching skills pada dasarnya merupakan bentuk perilaku atau keterampilan yang bersifat khusus dan juga mendasar. Nah, yang harus dimiliki guru sebagai modal dasar untuk melaksanakan keprofesionalnya. Kemudian tugas-tugas pembelajaran keterampilan dasar mengajar bagi guru itu mutlak harus dikuasai agar guru dapat mengimplementasikan berbagai strategi, pendekatan, atau model pembelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu keterampilan membuka pelajaran. Kegiatan pembukaan itu adalah kegiatan mengawali sebelum kegiatan inti pembelajaran. Pembukaan dalam berbagai kegiatan itu dianggap cukup penting karena mengingat sangat mempengaruhi dan menentukan kelancaran kepada kegiatan berikutnya. Pembukaan yang baik akan mampu mengantarkan atau mengkondisikan kegiatan tahap berikutnya dengan lebih lancar dan berkualitas. Lalu keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal serta keterampilan mengembalikan kondisi belajar ke kondisi yang optimal bila terdapat gangguan dalam proses belajar yang baik, yang bersifat kecil dan sementara atau gangguan yang berkelanjutan. Nah, guru sebagai pengelola pembelajaran memiliki tugas dan kewajiban yang luas, yaitu selain harus menguasai materi pembelajaran yang akan diajarkan, juga guru harus memiliki keterampilan untuk menciptakan kondisi atau lingkungan pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk melakukan aktivitas belajar dengan menyenangkan, aktif, kreatif, inovatif, menantang, dan mengembangkan prakarsa sesuai dengan bakat, minat, dan potensi muridnya. Kemudian, yaitu ada keterampilan menggunakan media atau alat. Dalam proses pembelajaran, ada banyak faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran, yang diantaranya ada kompetensi guru, kondisi peserta didik, lingkungan belajar, metode pembelajaran, teknik pendekatan, lalu yang tidak kalah penting adalah media pembelajaran. Lewat media pembelajaran, guru dapat menciptakan berbagai situasi kelas, menentukan metode pengajaran yang akan dipakai dalam situasi yang berkelainan, dan menciptakan iklim emosional yang sehat di antara peserta didik. Bahkan, alat atau media pembelajaran ini selanjutnya dapat membantu guru membawa dunia luar ke dalam kelas. Komponen dan contoh media pembelajaran itu ada 3, yaitu media audio, media visual, dan juga media audio visual. Selanjutnya, yaitu keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah proses penyajian informasi secara lisan yang diorganisir dengan sistematis atau runtun untuk menunjukkan bahwa ada hubungan antara satu pesan dengan pesan yang lain, sehingga tercapailah suatu pemahaman utuh yang diinginkan. Kemudian ada keterampilan variasi stimulus.
Keterampilan variasi stimulus adalah upaya guru untuk memberikan stimulus pembelajaran secara beragam atau variasi, sehingga memungkinkan siswa dapat merespon melalui alat indera dan cara yang berbeda atau bervariasi untuk mendapatkan pengalaman belajar secara lebih luas dan mendalam. Kemudian keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya dapat dirumuskan sebagai kecakapan atau kemampuan seseorang bertanya untuk meminta keterangan atau penjelasan dari orang lain atau pihak yang menjadi lawan bicara. Lalu keterampilan memberi penguatan. Keterampilan dasar penguatan atau reinforcement itu adalah segala respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik atas perbuatan atau respon siswa. Terima kasih, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.